Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Deswita dengan NIM F02712310007. Saya dari Program Studi Diploma 3 Perpustakaan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan tentang kuliah lapangan di UPA Perpustakaan Untan pada hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024 dengan mata kuliah Manajemen Layanan dan Jasa Informasi dan dosen pengampu Ibu Atika Nur Latifah Hanum SOS MA. Nah, di sini ada proses pertama dalam pengadaan bahan koleksi. Nah, itu dari mulai buku yang sudah datang itu di UPT tersebut. Selanjutnya itu melakukan proses pengadaan sesuai dana yang sudah diberikan, dengan menyesuaikan juga dengan kebutuhan dari seluruh fakultas yang ada di Untan. Nah, di Untan sendiri kan mempunyai 9 fakultas. Nah, buku ini dibeli menyesuaikan dengan buku apa aja sih yang belum dibeli. Nah, cara melihatnya nih dari katalog online di bagian sirkulasi. Nah, soalnya kan biasa mahasiswa mencari buku. Nah, di katalog online di katalog online atau misal di OPEK itu juga tidak ada nih buku yang mahasiswa tersebut cari. Nah, nanti kita dibeli menyesuaikan dengan buku yang belum ada. Kita kan kita menentukan dulu dana kita berapa. Misalnya dana kita 180 juta gitu kan. Di sini kan ada 9 fakultas. Kalau itu ya di sini ya. Jadi 180 juta itu kita kira-kira dibagi dengan 9 fakultas. Dari itu biasanya itu kemudian kita kan cari bukunya nih yang 9 fakultas nih, buku apa-apa aja yang belum dibelikan. Jadi kita bisa lihat saya tuh biasanya di sirkulasi, mahasiswa kan minta buku tuh apa-apa tuh yang belum dibeli gitu kan. Nah, kita bisa juga lihat dari katalog, kadang-kadang juga dari ada pihak ketiga yang menyediakan katalog. Jadi kemudian buku itu disusun daftarnya sekitar itulah 180 juta baru diserahkan ke pihak ketiga. Jadi kita itu hanya kerjaan untuk ke pihak ketiga, udah kita nunggu dari pihak Untan yang mengerjakannya. Jadi kita tunggu buku yang datang, yang hasil itu tuh kita datang, baru ya kita ulang seperti tadi, kita cek apakah buku itu betul dengan yang kita pesan. Kalau pengadaannya seperti itu. Lagi. Baik, setelah bukunya sudah sampai itu proses selanjutnya itu dapat diinventarisasi atau melakukan pengecapan pada bagian-bagian buku. Nah, pengecapan tersebut dapat dilakukan di halaman pertama, selanjutnya di halaman 17, dan selanjutnya di halaman terakhir pada buku. Nah, jika buku tersebut memiliki ketebalan yang tebal sekali, itu dapat dicap sembarang tempat. Untuk letak pengecapan inventarisasi itu di sebelah kiri, sedangkan cap hak milik itu berada di sebelah kanan. Nah, sehabis memberi cap hak milik dan cap inventarisasi, buku tersebut diberi tajuk subjek dengan menggunakan buku pedoman DDC dan UDC. Selanjutnya, setelah proses inventarisasi dan pengecapan hak milik, selanjutnya buku tersebut diberi pembuatan label dan penyimpulan buku. Dan selanjutnya akan diberikan chip. Nah, guna dari chip sendiri itu adalah
sebagai keamanan. Nah, semisal nih ada pemustaka yang meminjam buku tapi dia tidak melalui proses peminjaman, proses pendataan KTM dan lain-lain, langsung menuju ke pintu keluar. Nah, ketika pustakawan tersebut tidak melakukan proses tersebut dan selanjutnya menuju pintu keluar perpustakaan, nah ada namanya security guard yang berfungsi jika tidak melakukan proses tersebut, security ini akan berbunyi di dekat pintu perpustakaan. Setelah memberi chip pada buku, selanjutnya kita melakukan proses entry buku. Nah, proses entry buku ini adalah proses memasukkan semua yang ada di dalam buku. Ada judul, nomor klasifikasi, nama pengarang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sesudah kita mengentry buku, kita meletakkan lidah buku. Nah, lidah buku ini berisi tentang riwayat peminjaman pemustaka yang pernah meminjam buku tersebut. Dua 201 halaman. Kita lihat dulu, kalau misalnya ada tabel, ada gambar, nah ini kan seperti ini, ada tabel, ada gambar, kita masukkan di ilustrasi. Ilustrasi dan panjangnya berapa sentinya. Jadi dari penjelasan video sebelumnya, proses selanjutnya itu ada proses men-tagging buku. Selanjutnya ada proses pengembangan koleksi. Boleh kita lihat dulu ya, gimana aplikasi ePrint jadinya ya. Nah, di perpustakaan UPA, perpustakaan Unpad ini juga melakukan pengembangan koleksi dari skripsi. Nah, untuk selanjutnya skripsi yang akan diserahkan itu tidak lagi menggunakan proses print, nanti akan dilakukan secara digital. Nah, proses ini menggunakan aplikasi, ada namanya aplikasi atau web yang bernama ePrint. Nah, jika nanti ada mahasiswa yang sudah skripsi atau menyusun TA, itu dapat mengupload berkas skripsinya di laman ePrint tadi. ePrint tadi dengan mahasiswa tersebut mengirim email, selanjutnya pihak UPA Perpustakaan Unpad menindaklanjuti dengan menggunakan aplikasi ePrint. Kasih label ini, tidak pakai chip, tidak pakai apa, itu bedanya ya. Nah, jika tadi bahan pustaka yang ada di perpustakaan itu diberi chip, skripsi ini beda. Skripsi ini tidak diberi chip sesuai video yang telah tersedia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.